mengenai media. Baterai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala telah beri kita nikmat iman dan berbagi bersama Muslim nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Karena nikmat yang paling besar yang kami beri Bapak Hadirin yang mulia adalah nikmat iman dan Islam. Kemudian nikmat kesehatan. Apabila kita tidak punya iman, maka kita akan sengsara selama-lamanya. Ketika di akhirat, ketika di dunia, apabila kita tidak mempunyai kesehatan, kita tidak bisa melakukan apapun. Dimanapun kita berada, mesti kita beriman kepada Allah dan kita bersyukur kepada Allah. Kenapa pada mulia? Karena orang-orang beriman dia selalu mengingat Allah, hati berzikir kepada Allah. Suasana senang, subhanallah. Suasana susah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa kita, pak dan harta kita. Allah hanya lihat hati kita dan amal kita. Bila hati kita selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ala berzikrillah ta'amainal qulub, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Maka Bapak Hadirin mulia, ketika dalam hati pun kita akan tenang. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila kita mengingat Allah, sifat yang membakar bisa mendinginkan. Bila kita mengingat Allah, sifat yang menenggelamkan bisa selamat. Seperti Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Bapak Hadirin yang mulia, jangan merasa kita ini hina hidup di dunia. Justru kita bangga hidup di dunia. Kenapa? Karena dunia bukan untuk tempat tinggal. Dunia ini suatu saat akan kita tinggalkan. Ya Pak ya? Nah, maksud Allah hantar kita ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan agama. Yang pertama. Yang kedua, untuk melaksanakan perintah Allah. Bila dia beriman, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, kaya dia bahagia, miskin juga dia bahagia. Dunia ini bukan maksud, tapi dunia ini keperluan. Jadi Bapak Hadirin Allah, selagi kita masih hidup di dunia ini, selagi kita di atas tanah Pak, cepat-cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak ya. Insyaallah. Insyaallah. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum. Walaikum kullu nafsin za'iqatul maut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam المتى وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sekarang supaya membawa adik-adik lebih lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala beri pada setiap hamba, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Banyak manusia yang hidup di permukaan bumi tapi tidak diberi iman dan Islam. Banyak manusia yang diberi iman dan Islam tapi tidak merasakan kenikmatan iman itu sendiri. Banyak manusia yang diberi Allah beri iman tapi tidak beramal dengan iman itu sendiri.
merasa bahwa kehidupan ini kekal. Padahal kehidupan ini pasti setiap yang bernyawa merasakan kematian. Kematian adalah melebur segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia, penghancur segala kesenangan yang ada di dunia, menghabisi apa yang ada di dunia. Harta, pangkat, jabatan pun akan dihabisi bila datang kematian. Tuan-tuan, abang, saudara, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai. Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi satu orang hamba yang pendosa bertobat kepada Allah. Daripada manusia yang pura-pura tapi tidak bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Banyak manusia merasa dirinya pintar, hebat, ya kan? Tapi tidak ada rasa tobat betul-betul kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tinggalkan. Tapi kita pendosa tapi bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itulah hamba yang dicintai Allah. Suka Pak? Maaf, kita dikena ini di penjara karena Allah Subhanahu wa taala ingin uji. Sebagaimana minggu yang lalu saudara kita katakan, seandainya kita tidak kena, ya kan? Maka mungkin lebih parah lagi kehidupan itu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala beri kita ujian seperti ini adalah untuk meningkatkan sesuatu hal sebagaimana kita bisa mentaati Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberi azab di dunia daripada nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Azab di dunia kita masih bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika azab di akhirat tak bisa kita lagi bertobat. Tak bisa. Jangan merasa sedih bagaimana tadi. Hidup dalam keadaan seperti ini dibandingkan orang yang hidup di luar, mungkin lebih susah orang yang hidup di luar. Ya. Banyak pikiran. Kalau sini bisa menjaga amal, berzikir, sholat, jaga silaturahmi, saling ingat mengingatkan. Ya. Karena agama ini Pak, saling ingat mengingatkan. Saling ingat mengingatkan. Mengingatkan apa? Mengingatkan suatu kebaikan, bagaimana kita sama-sama mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi suatu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan dalam setiap diri manusia hanya dengan mentaati Allah, mengamalkan agama sebagaimana dicontoh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sering-sering bersalawat kelak di yaumul akhir, di akhiratnya Allah. Baginda Rasulullah SAW berkenan memberi syafaat pada diri kita. Amin. Hanya syafaat Rasulullah SAW yang kita harapkan kelak di akhirat Pak. Syafaat siapapun belum tentu bisa menyelamatkan kita. Syafaat pejabat, syafaat anak kita belum tentu. Tapi syafaat baginda Rasulullah SAW tak pasti. Apabila beliau memberi syafaat maka kita akan selamat. Rasulullah SAW adalah pilihan Allah, manusia yang terbaik, makhluk yang terbaik daripada malaikatnya Allah. Rasulullah SAW rasuli teladan dan contoh. Dihina, dicaci, mereka mendoakan orang yang menghina, mencacinya. Kalau kita nggak sanggup Pak, dihina, dicaci, mungkin kayu yang lain. Benar ya Allah. Tapi Rasulullah SAW melempari batu doa kebaikan kepada orang yang melempar. Tapi alhamdulillah ketika hadirin yang dimuliakan Allah diuji seperti ini, mungkin ada sesuatu hal. Entah sebab apa, kita doakan orang yang membuat hal seperti itu untuk kebaikan. Jadi kan ini suatu pelajaran bagi kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam pergaulan kita menjadi suatu kebaikan. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama akan wujud dalam kehidupan kita apabila sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami pun selalu bertobat. Saya pun masih selalu bertobat. Saya bukan lebih baik daripada bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak lebih baik daripada saya. Karena akhir dari kematianlah yang Allah Subhanahu wa taala pandang dalam setiap hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin pembuktian dari seorang hamba, baik dari dalam maupun dari luar. Bukan sekedar banyak perkataan, bukan sekedar banyak pembicaraan. Tidak. Tapi pembuktian kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, apa pembuktiannya? Itu pembuktian kita selalu mentaati Allah.
Kalau kita selalu bersyukur hanya sekedar lafaz alhamdulillah. Tapi bukti dari syukur yang praktek dari amal. Apa amal? Itu taat pada Allah dengan ibadah, sholat, zikir, Al-Quran, ya, cerita-cerita perkara yang menaikkan iman untuk bisa beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pernah suatu ketika seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang muda, ketika itu dia berkumpul dengan sahabat yang lain, maka datang Rasulullah SAW dan bertanya, persiapkan, kita akan menghadapi peperangan untuk menyebarkan ini agama. Maka seorang sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, aku ikut. Aku ingin ikut serta kepada engkau dan sahabat yang lain, wahai Rasulullah. Maka suatu sahabat ini bertanya seperti itu, Rasulullah katakan, wahai anak muda, apakah engkau masih mempunyai orang tua? Maka sang anak muda mengatakan, masih ya Rasulullah. Aku masih mempunyai orang tua. Dan aku masih mempunyai hanya seorang ibu saja. Bapakku telah tiada ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW katakan, wahai anak muda, pulanglah engkau kepada ibumu. Beritahukan kepada ibumu. Maka sang anak muda berlari pulang ke rumah dan menyatakan kepada ibunya, wahai ibu, aku ingin hendak menyebarkan ini agama dan aku mengikuti Rasulullah SAW, wahai ibu. Maka sang ibu mengatakan, wahai anakku, inilah harapan ibu. Maka engkau susul cepat baginda Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya untuk menyebarkan ini agama. Singkat cerita, dipersiapkan semua bekal oleh ibunya untuk anaknya. Dan anak pun berlari mengejar rombongan Rasulullah SAW. Dalam perjalanan terjadi perang. Dalam perjalanan terjadi perperangan kepada orang-orang kafir. Maka sang anak muda ini pun disandra oleh orang kafir. Disandra. Maka singkat cerita, Panglima kafir ini mengatakan kepada anak muda, wahai anak muda, engkau tinggalkan agama Allah. Engkau tinggalkan agama yang dibawa oleh Muhammad. Kalau kau tidak meninggalkan agama, maka tangan kau akan dipenggal. Maka sang anak muda mengatakan, aku tidak akan pernah sedikit pun gentar apapun ancaman dari kau. Kata sang anak muda, aku tetap menjalankan apa agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka sang panglima mengambil sebelah pedang, menebas tangan sang anak muda. Menebas tangan sang anak muda, kiri dan kanan putus. Kiri dan kanan putus, Pak. Masya Allah, untuk memperjuangkan dan mempertahankan agama dan kehidupan, rela tangan dan putus. Maka sang panglima pun bertanya, kau tinggalkan lagi. Kau tak punya tangan kiri kanan. Apa yang kau manfaatkan dari tubuh, tidak ada gunanya lagi. Maka kau tinggalkan, kau akan selamat. Engkau akan kami berikan kebebasan. Nah, ini perkara akidah, Pak. Tauhid dalam kehidupan. Maka sang anak muda mengatakan, sedikit pun aku tidak akan gentar. Jangankan kaki tanganku yang kau potong. Engkau tombak pun sekalipun aku tidak pernah meninggalkan agama Muhammad SAW. Maka sang panglima pun mengambil sebelah pedang, menebas tangan kaki. Kaki sang anak muda kiri dan kanan pun terputus. Tangan kiri kanan nggak ada, Pak. Kaki kiri kanan nggak ada. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih beri kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala masih mencintai ini sang anak muda. Maka panglima pun berkata, apa manfaat tubuhmu ini? Apa manfaat yang bisa kau laksanakan dalam dirimu? Tidak bisa kau berbuat apa-apa. Maka kau tinggalkanlah agama yang dibawa oleh Muhammad. Maka kau akan kami berikan harta, pangkat, kemewahan di dunia ini. Kerajaan satu negeri pun akan kami berikan pada engkau. Kau tinggalkanlah agama yang dibawa oleh Muhammad. Kata panglima, kalau kau tak tinggalkan, maka kau akan sia-sia hidup. Kau akan tinggalkan ini dunia kalau kau tak tinggalkan agama ini. Maka sang anak muda serentak langsung. Sang anak muda langsung meludahkan muka sang panglima. Meludahkan muka sang panglima berkata, aku sedikit pun tidak akan gentar apapun yang akan kau lakukan terhadapku untuk meninggalkan agama. Hadirin, ketika itu sang panglima pun mengambil sebelah tombak. Maka ketika panglima mengambil tombak, menombak dada sang anak muda sambil mengucap sang anak muda, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mati Pak Said seketika. Maka panglima pun mengumpulkan potongan-potongan tangan dan kaki, dimasukkan ke tumpukan dan dilempar ke jasad-jasad para sahabat yang syahid. Maka mendengar berita seperti ini, sang ibu pun berlari mengejar tumpukan mayat untuk mencari mayat anak.
Seorang ibu Pak yang telah melahirkan, bersusah payah mendidik anak mati dalam keadaan tangan terputus, kaki terputus, tombak menempel di dada. Maka ibu mencari satu persatu dan ditanya oleh sahabat, "Wahai, kau dah kemana?" "Aku mencari mayat anakku." Maka sang anak muda berkata, "Wahai, anakmu dalam menunggu engkau di surganya Allah." Maka sang ibu pun masih penasaran untuk mencari satu tumpukan mayat. Tak menjumpai satu pun mayat anaknya. Maka sang sahabat bertanya, "Apakah kau menjumpai anakmu?" "Wahai, tidak, tak menjumpai mayat anakku." "Di mana mayat anakku?" Mayat anakku entah di mana, tumpukan banyak sahabat yang telah mati." Maka satu sahabat mengatakan, "Wahai ibu, anakmu tertumpuk di daun-daunan itu, di daun-daun pelepah kurma itu, wahai ibu." Maka segera sang ibu mengejar tumpukan kurma, pelepah kurma. Maka ibu membuka tumpukan itu, melihat sang anak. Melihat anak yang telah mati Pak, masih tertancap tombak di dada. Melihat tangan anak kiri kanan nggak ada. Melihat kaki anak yang tidak ada, putus kiri dan kanan. Maka sang ibu tersenyum. Ibu tersenyum melihat anak yang keadaan seperti itu. Seorang ibu melihat anak tersenyum dalam keadaan tangan putus, kaki putus, tombak tertempel di dada. Maka sahabat bertanya, "Wahai ibu, mengapa engkau tersenyum melihat keadaan mayat anak? Engkau melihat keadaan mayat anakmu seperti ini, engkau tersenyum, wahai ibu?" Maka ibu tidak meneteskan air mata. Maka sang ibu mengelus kepala anaknya sambil berbisik. Mengelus kepala anak sambil berbisik, "Wahai anak, wahai anakku, inilah maksud ibu. Ini maksud ibu, setiap tetesan susu yang kau minum, aku korbankan engkau untuk perkara agama Allah. Aku rela mati engkau untuk perjuangan agama daripada engkau mati dengan kesia-siaan kehidupan dunia." Hadirin, begitu juga kasih sayang seorang ibu kita Pak, yang susah payah menahan dalam perut lebih kurang 9 bulan 10 hari, susah tidur, susah bergerak. Seorang ibu kita, dan lahir kita pun dia merasakan antara hidup dan mati, mengeluarkan darah yang begitu banyak. Apa yang kita berikan kepada ibu kita yang telah melahirkan kita? Hanya kesedihan. Kesedihan selalu kita berikan kepada ibu kita. Tak pernah kita membahagiakan ibu kita. Tak pernah kita menyenangkan ibu kita. Padahal seorang orang tua tidak mementingkan dan tidak memerlukan harta dari anaknya. Tapi bagaimana anak ini betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya, itu sebagai orang tua. Dan kita semuanya rata-rata sudah punya anak dan istri. Dan kita punya anak, bagaimana anak kita pun tak ingin seperti kita. Dan kita ingin mempunyai anak, bagaimana anak ini taat kepada Allah dan Rasul. Pasti Pak, kalau ada kita menginginkan anak kita menjadi bajingan, itu bukan orang tua namanya Pak. Biarpun kita sebagai orang tua seperti ini, tapi jangan anak kita seperti ini. Jadi itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita akan wujudkan agama dalam kehidupan Pak. Banyak-banyak bertobat kepada Allah, banyak-banyak istighfar dalam kehidupan kita, dalam dosa-dosa kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan katakan, lebih mencintai orang yang berdosa, yang selalu berbuat dosa dalam kehidupannya. Ketika dia mau tobat bersungguh-sungguh, maka disitulah kecintaan Allah kepada seorang pendosa yang itu bertobat. Di satu kisah, ada satu orang pemuda yang telah kita sama-sama ketahui mungkin telah membunuh 99 orang. Ya, telah membunuh 99 orang. Maka dia ingin bertobat, mendatangi satu orang ulama. Mendatangi satu orang ulama dan bertanya, "Wahai ulama, aku ingin bertobat. Aku telah membunuh 99 orang." Maka ulama katakan, "Engkau telah membunuh begitu banyak orang, percuma saja engkau bertobat." Maka mendengar bahasa seperti itu dari ulama, maka pemuda ini membunuh ulama itu sendiri. Genap menjadi 100 orang dibunuh oleh seorang pemuda. Maka kehidupan anak muda ini pun begitu galau, rumit, susah. Dia mendatangi lagi satu orang ulama. Dia bertanya, "Wahai ulama, aku ingin bertobat kepada Allah. Aku telah begitu banyak membunuh dari 100 orang. Aku ingin bertobat." Maka sang ulama menasihatinya, tidak ada tertutup pintu tobat dari seorang hamba. Pintu tobat ini 25 jam terbuka untuk diri kita pada Allah SWT. Bukan 24 jam, lebih lagi Pak. Setiap kita ingin bertobat, Allah membuka pintu.
Maka ulama katakan, wahai Nauda, maka engkau hijrah dari kampung kau ke kampung sebelah. Hijrah Pak, berjalanlah satu anak muda dengan nasihat para ulama. Dia ingin bertobat sungguh-sungguh, maka dalam perjalanan pun seorang anak muda ini mati. Maka mati, ketika itu para malaikat rahmat dan para malaikat azab pun berebut ingin mengambil roh ini, ingin mengazab apabila malaikat azab mengambil, ingin memberi satu rahmat apabila malaikat rahmat mengambil. Berebut, berkelahilah kata ulama. Maka para malaikat ini mengadu pada Allah. Apa yang terjadi? Maka ya Allah, ini pemuda telah membunuh 100 orang. Aku yang akan berhak mengazabnya ya Allah. Maka malaikat rahmat mengatakan, ya Allah, dia memang telah membunuh 100 orang, tapi dia bertobat pada Engkau ya Allah, maka akan diberikan dia rahmat ya Allah. Berikan aku untuk mengambilnya ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ukur dari tanah kelahirannya sampai tanah kematiannya, dan dari tanah kematiannya sampai tanah ketujuannya. Diukur. Dalam ukur pun sang pemuda ini mati melebihi dari setengahnya Pak. Pertengahan antara tempat lahirnya tempat dia tuju, melebihi itu. Maka malaikat rahmatlah yang mengambil. Malaikat rahmat yang memberikan suatu rahmat, maka dia bawa ke surga. Kayak itu hadirin yang dimuliakan Allah. Maka kita sama-sama banyak-banyak bertobat kepada Allah. Banyak-banyak kita sama-sama Pak. Kita sama-sama itu tak ada satu per orang, tapi kita seluruhnya termasuk diri saya sendiri. Kita sama-sama selalu bertobat, berdoa untuk bagaimana kemaslahatan diri kita, anak istri kita, keluarga kita, serta umat ini, serta negeri ini, serta dunia ini, bagaimana selamat dari azab Allah. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama selalu bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala beri ujian seperti ini untuk bagaimana kita bisa mentaati perintah Allah. Bersedia kita sama-sama untuk sholat bertobat masing-masing. Insyaallah. Kita sama-sama doa sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah yang berikan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa rasulillahi ajmain. Ya awalan awliyin, ya akhiran akhirin, ya mudi la sa'idin, ya dzal jalali wal ikram. Amin. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Amin. Muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, inilah hamba-hamba yang menyebutkan dosa ya Allah. Amin. Akan tangan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Dosa yang kecil maupun yang besar ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dosa yang dahulu sekarang yang akan datang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berniat seperti Allah. Kami bertobat kepada Engkau ya Allah. Ampunilah atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, orang tua kami dalam kubur ya Allah. Engkau lapangkan kubur kedua orang tua kami ya Allah. Kau berikan penerangan ya Allah. Yang kau siksa mereka dalam kubur asbab dosa-dosa kami, perbuatan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kedua orang tua kami di kubur ya Allah. Lapangkan ya Allah, kau lapangkan ya Allah dosa-dosa ya Allah. Kau lapangkan kubur kedua orang tua kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman, saat orang tua kami masih hidup ya Allah, Kau ampunilah dosa mereka ya Allah. Kau berilah ketabahan dalam kehidupan mereka menghadapi kami seperti ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan mereka selalu bertobat dan doakan kami istiqomah dalam menjalankan perintah Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sampai kami punya istri ya Allah, punya anak ya Allah. Kau ampunlah dosa-dosa istri kami ya Allah. Yang mereka tidak mengetahui ya Allah, karena kami tidak mengetahui harta mana yang kami bawa ya Allah. Harta mana yang kami berimakan kepada anak kami ya Allah. Harta kami tidak mengetahui ya Allah. Ampunlah dosa anak kami ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah permasalahan kami ya Allah. Jangan kau siksa kami ya Allah di akhirat Engkau ya Allah. Kami menerima siksa Engkau di dunia, tapi jangan kau siksa kami di akhirat kelak ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah ini pelajaran bagi diri kami ya Allah, untuk selalu bertobat istiqomah dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan segala urusan anak istri kami di rumah ya Allah. Mereka sakit, kami tidak mengetahui mereka sakit ya Allah, maka sembuhkanlah ya Allah. Kerinduan kami ini ya Allah kepada anak istri kami adalah kerinduan asbab hidayah ya Allah. Asbab hidayah dalam diri kepada anak istri kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anak kami sakit ya Allah, kami tak bisa melihat ya Allah.
Minta disambut anak kami yang sakit terbujur ya Allah di rumah ya Allah di rumah sakit ya Allah. Amin. Ya Allah jadi orang kesakit anak istri kami di rumah tidak sebab hidayah. Bisa hidayah pada mereka ya Allah. Kasih hidayah untuk masih Allah ya Allah ya Rahman-Rahim. Ya Allah ya Rahman-Rahim. Dengan pekerjaan kami ya Allah, dengan musibah kami ya Allah, dengan pekerjaan kesalahan kami ya Allah, menjadi aib bagi keluarga kami ya Allah. Maka kami mohon kepada Kau tutuplah aib ya Allah, tutuplah aib keburukan kami ya Allah, baik di sini pun di rumah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman-Rahim. Ya Allah, ya Rahman, mudahkan kami keluar ya Allah. Mudahkan kami keluar dengan tangan Kau. Mudahkan kami mati dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman. Mudahkan urusan kami ya Allah. Mudahkan dalam persidangan kami ya Allah. Dan daya dan upaya kami seperti dengan pertolongan Kau ya Allah. Makhluk tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Makhluk bisa berbuat hanya dengan pertolongan dan perbuatan Engkau ya Allah ya Rahman-Rahim. Ya Allah ya Rahman, bantu kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, sebelum kami turunkan tangan kami, jawablah doa kami ya Allah. Jaga tali silaturahmi kami ya Allah. Jaga tali silaturahmi kami dengan sama-sama muslim ya Allah. Ya Allah ya Rahman-Rahim, bantu kami ya Allah, bantu kami ya Allah. Lemah ya Allah, keadaan daya dan upaya kami ya Allah. Sampaikan salam kami kepada baginda Rasulullah SAW ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallazi amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi wa subhanallahi wa bihamdihi. Warahmatullahi wabarakatuh.